Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wallah. Amma ba'du. Aizatul kiram, azani Allah wa ayyakum. Pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di sesi silsilah kajian pendek kita yang mengutip tentang fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan puasa pada bulan Ramadan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya dan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari fatwa-fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sebanyak-banyaknya, dan kita bisa mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam amaliyah keseharian kita di bulan Ramadan. Taib, kita lanjutkan terkait dengan lanjutan masail yang berkaitan dengan masalah-masalah puasa pada bulan Ramadan. Ma hukmu man aftara fi Ramadan ghair munkir li wujubi? Apa hukumnya orang yang sengaja nggak puasa pada bulan Ramadan dan dia mengakui kalau puasa itu memang wajib, cuma dia nggak puasa gitu aja. Wa hal yukhrijuhu minal Islam tarkuhu siyam tahawunan aktsar min marrah? Apakah dia tadi sengaja nggak puasa pada siang hari bulan Ramadan ini mengeluarkan dia dari agama Islam? Ya. Jawabannya, man aftar fi Ramadan amdan, ya, siapa yang sengaja nggak puasa siang hari bulan Ramadan li ghairi udhrin syar'i, tanpa ada alasan yang syar'i, faqad ata kabiratan min kabair, maka dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Wala yakfur bidzalik fi asahhi aqwalul ulama, namun para ulama di dalam pendapat yang paling kuat tidak sampai mengkafirkan orang yang melakukan hal seperti ini. Wa alaihi taubatu ila Allah azza wa jal ma'al qadha, dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja tadi. Wal adillatu katsirah tadullu ala anna tarka siyam laisa kufran akbar idza lam yajhad al wujub. Jadi banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan puasa tanpa dia mengingkari kewajibannya, maka dia tidak kafir. Ya. Sehingga dia alaihi it'am miskin an kulli yaum idza ta'akhkhara al qada ila ramadan akhar min ghairi 'udhrin syar'i. Sehingga dia kalau misalnya punya kewajiban tanggungan puasa Ramadan dan dia belum mengqadhanya sampai datang Ramadan yang berikutnya, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha plus ngasih makan orang miskin, ya, ngasih makan orang miskin. Dan masalah ini juga sama dengan perkara zakat dan haji, ya. Ini tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir jika tidak mengingkari akan kewajiban perkara tersebut. Intinya, siapa yang tidak puasa Ramadan dengan sengaja, ya, tanpa ada udzur yang syar'i, maka dia telah melakukan sebuah dosa besar yang amat sangat berat, ya. Dan dia wajib bertaubat kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Masalah berikutnya, ma al-hukmu idza tahurat al-haid fi asna' nahar Ramadan. Masalah berikutnya, jika wanita yang haid ternyata haidnya ini berhenti di siang hari misalnya, terus ngapain? Apa kewajibannya? Hukumnya bagaimana? Jawabannya, alaih al-imsak fi asahi qawli al-ulama. Ya, jadi si wanita yang haid tadi yang sudah selesai haidnya di siang hari, maka dia di pendapat yang paling kuat dia imsak. Imsak itu tidak boleh makan, minum atau berbuat hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Kenapa demikian? Li zawalil udhri syar'i, ya, karena udzur syar'inya sudah hilang. Nah, maka tatkala udzur syar'inya sudah hilang, maka dia punya kewajiban melanjutkan kewajibannya sebagaimana orang-orang yang berpuasa yang tidak punya udzur syar'i. Wa 'alaiha qada' dzalikal yaum, ya, dan hari yang dia selesai haid tadi tetap itu diqadha, ya. Diqadha. Kemudian masalah berikutnya, ya, ini
apa hukumnya jika orang yang berpuasa tadi ya, keluar darinya riya dan lain sebagainya atau nanah dan lain sebagainya dari dia. Kemudian juga orang yang berpuasa itu kalau dia diambil darahnya sedikit untuk diuji di laboratorium, itu hukumnya bagaimana? Jawabannya ya, khurujud dam ya, minas shaim karri'ah wal istihadhah. Jadi keluarnya darah dari orang yang berpuasa seperti nanah ya, nanah ataupun darah istihadhah dan yang semisalnya kayak diambil darahnya sedikit buat sampel darah untuk dicek ya. La yufsidu shaum, ini tidak merusak puasa. Wa inna ma yufsidu shaumal haid wan nifas wal hijama. Akan tapi darah yang merusak puasa itu 3. Yaitu darah haid, darah nifas dan darah bekam. Ini yang merusak puasa. Berarti darah nanah tadi, nanah yang keluar kemudian ataupun diambil sampel darahnya, ini tidak merusak puasa seseorang. Sehingga la haraj ala shaim fi tahlil dam indal hajat ila dzalik. Sehingga orang yang berpuasa seandainya diambil sampel darahnya untuk sebuah hajat, kebutuhan, la haraj, enggak ada masalah. Wala yufsid shaum bidzalik, dan puasanya tidak rusak. Amma tabarru' biddam, ya adapun donor darah ya ini masalahnya lain. Karena donor darah ini yang keluar banyak. Fal ahwat ta'jilu, maka afdolnya enggak usah donor darah pada bulan Ramadan. Ahsannya itu ditunda sampai Ramadan selesai. Ya. Karena dia mirip dengan perkara hijamah atau berbekam. Wallahu waliyut taufiq. Kemudian masalah berikutnya, apa hukumnya jika orang yang berpuasa itu makan atau minum atau dia menggauli istrinya, donan ghurub syamsi, dia mengira matahari telah tenggelam atau dia mengira fajar belum muncul dan ternyata dugaannya keliru. Ini hukumnya bagaimana? As-shawab, jawaban beliau rahimahullah taala yang benar dalam masalah ini, anna alaihil qada, ya, jadi dia punya kewajiban menqada puasanya, wa kafarati adh-dhihar anil jima, dan yang bersenggama tadi dia punya kafarah ya, membayar membebaskan budak. Kalau enggak dapat maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak maka ngasih makan 60 orang miskin. Inda jumhuri ahli ilmi, ini pendapatnya jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan lidari'ati tasahul wa ihtiyatan lissaum, ya ini untuk mencegah biar orang tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini dan menjaga puasanya ya, ihtiyat untuk jaga-jaga biar puasanya tidak sampai rusak. Kemudian masalah berikutnya ya, ma hukmu man jama'a fi nahar Ramadan wa huwa sha'im wa hal yajuzul musafir idza afthar an yujami' ahlah. Ini apa hukumnya ya? Hukumnya yang orang puasa itu menggaul istrinya di siang hari bulan Ramadan. Itu hukumnya bagaimana? Apakah orang yang safar itu dia diperbolehkan buka puasanya atau membatalkan puasanya dengan cara menggauli istrinya? Ini jawabannya bagaimana? Ala man jama'a fi nahar Ramadan wa sha'im shaman wajiban al-kaffarah. Orang yang puasa ya, puasa wajib bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia menggaul istrinya di siang hari, maka dia membayar kafarah, membebaskan budak. Kalau enggak dapat maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak dapat maka, kalau enggak bisa maka ngasih makan 60 orang miskin. Nah, dan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasus yang pertama. Jadi orang puasa di siang hari bulan Ramadan menggauli istrinya, maka dia kena kafarah, puasanya rusak, dia berdosa, wajib bertaubat. Dia membebaskan budak. Kalau enggak dapat maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak dapat maka enggak bisa maka ngasih makan 60 orang miskin. Adapun musafir, amma in kana musafiran aw maridan maradan yubihu lahul fitr. Adapun jika orang ini musafir atau dia sakit, yang safar atau sakitnya ini membolehkan dia untuk enggak berpuasa, kemudian dia menggauli istrinya, ya, dia dalam kondisi puasa kemudian dia menggauli istrinya, fala kafarata alaihi wala haraj, maka enggak ada kafarah
dan enggak masalah, ya. Wa alaihi qada'ul yaum, ya cuma kewajibannya mengqadha hari yang dia tinggalkan karena menggauli istrinya tadi, dan itu diperbolehkan, enggak ada masalah, ya. Karena orang safar itu boleh puasa, boleh tidak puasa, dan afdolnya tidak puasa. Kalau dia puasa juga tidak ada masalah. Li'anal musafir wal marid yubahu lahum al-fitru bil jima'i wa ghairi. Dikarenakan kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, orang yang safar dan orang yang sakit itu memang diperbolehkan untuk berbuka puasa, atau dia membatalkan puasanya, atau dia tidak berpuasa dengan cara menggauli istrinya, atau makan atau minum, enggak ada masalah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Man kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Jadi barang siapa yang di antara kalian sakit atau safar, maka diganti pada hari-hari yang lainnya. Dan wanita hukumnya sama dengan laki-laki, ya tinggal dikiaskan. Allahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.